Masuk penggemar kuliner laut, nah bila iya tentu Anda sudah akrab dengan kerang hijau. Kali ini kami akan mengajak Anda melihat dan merasakan rumitnya proses pencarian hingga pengolahan kerang hijau di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Kita siap-siap. Turun. Cuma segini. Aduh panas, aduh. Jauh sebelum matahari menyapa langit Jakarta, kesibukan para pembudidaya kerang di Kampung Kerang Hijau, Cilincing, Jakarta Utara sudah dimulai. Mulai dari pembudidaya kerang, para pengupas, hingga kuli panggul sudah mulai mengais rezeki. Selamat datang mirsa di segmen Sehari Menjadi, ketika sebagian warga masih terlelap, apalagi di akhir pekan. Warga yang ada di sekitar kawasan Kampung Kerang Hijau tidak pernah libur, go terus, nyari kerang terus. Kita bentar lagi berangkat. Dari subuh udah siap-siap, mata masih ngantuk. Tapi kita harus mencari kerang hijau. Siap-siap dulu. Kali ini saya mengikuti perjalanan dua orang pembudidaya kerang hijau yang kerap disebut kijing. Janadi dan Tono sudah mulai melaut sejak tahun 90-an. Beruntung, hari ini langit Jakarta sedang cerah. Jika sedang hujan lebat, para pembudidaya kerang mengurungkan niatnya untuk melaut. Sepanjang mata saya memandang aja nih ada ratusan ternakan kijing ataupun kerang hijau. Di sana jauh lebih banyak lagi. Ini punyanya perorangan masing-masing. Ada bosnya, kadang-kadang ada yang juga punya sendiri. Dan bumbunya ini hanya ditancapkan saja. Setelah itu kerang-kerangnya akan menempel secara berkala. Ini yang waktunya kita panen. Kita siap-siap. Turun. Tersini bang. Patok bambu yang terlihat menyembul ini sebenarnya menancap hingga kedalaman 10 meter. Sebelum terjun memanen kerang, sejumlah peralatan sederhana digunakan. Mulai dari sarung tangan untuk menghindari goresan kulit kerang, hingga pakaian tertutup untuk melindungi badan dari sengatan ubur-ubur. Sayang, hingga kini alat bantu pernafasan untuk memanen kerang tidak pernah berubah. Masih menggunakan kompresor. Jujur buat saya pribadi yang paling ngeri itu bukan melautnya, ini ada ombak-ombaknya lumayan, bukan. Tapi mereka pakai kompresor untuk bisa bernafas di bagian bawah untuk ngambil kerang hijau atau kijingnya. Tentu akan ada dampak tertentu ya untuk penggunaan tersebut. Tapi ya mereka nggak punya pilihan. Pakai kompresor ya bisa lebih lama, kalau nggak pakai cuma ngambil sebentar-sebentar. Saya akan tes kalau nggak pakai nanti kira-kira berapa lama saya bisa stay untuk panen kijing atau kerang hijau ini. Di satu titik ternakan kijing terdapat 100-150 batang bambu yang dipenuhi biota laut yang memiliki nama latin Pernaviridis ini. Keruh dan berbau, itulah yang saya rasakan ketika turun langsung memanen kerang hijau di Teluk Jakarta. Tanpa alat bantu pernafasan, saya hanya mampu turun di kedalaman 1-1,5 meter saja. Itu pun saya lebih banyak mengatur ritme nafas dan menahan ombak di bawah laut ketimbang mengambil kerang yang menempel pada batang-batang bambu. Aduh. Cuma segini. Ampun. Bener-bener ya kalau turun nggak pakai alat bantu nafas susah. Ya, tapi itu saya tidak menggunakan alat bantu tersebut dan coba paling lama saya cuma bisa menahan setengah menit. Angkat jempol untuk teman-teman di sini. Sejam berselang, keranjang pertama yang berbobot puluhan kilogram naik ke kapal. Seiring berjalannya waktu, jumlah kerang yang kami kumpulkan semakin banyak. Mau ngambil yang buat dipanen dan saya angkat topi buat bapaknya. Hampir 4 jam di bagian bawah. Tadi saya 2 kali, saya setengah jam naik, istirahat dulu, terus turun lagi setengah jam lagi, itu udah tenaga udah habis. 4 jam. Luar biasa. Setiap ternakan kijing dapat dipanen paling cepat 7 bulan sekali.
Proses panen satu titik biasanya akan berlangsung selama 1 pekan. Sebenarnya para pembudidaya kerang ini bisa menggunakan tabung oksigen untuk menyelam. Namun biaya yang dikeluarkan akan lebih besar ketimbang menggunakan mesin kompresor. Tentunya ada bahaya yang mengintai dari penggunaan kompresor dalam jangka panjang. Mengutip dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, penggunaan alat bantu pernafasan dengan mesin kompresor dapat mengakibatkan efek negatif berupa lumpuh, tuli, hingga meregang nyawa. Benar sih ada keinginan untuk pakai oksigen, tapi gimana ya, Dal? Karena oksigen itu kan mahal. Model kayak kami kan nelayan kan nggak mampu untuk memberi oksigen. Kalau seumpama ada bantuan dari pemerintah sih ya alhamdulillah. Ini kan berhubungan untuk beli sendiri kan mahal, gitu nggak ada. Bukan sekali dua kali Tono dan Janadi mengetahui ada pembudidaya di tempat lain yang terkena dampak akibat pemakaian kompresor. Kalau lo sama jalan nambah dingin airnya. Itu keramnya permanen atau? Iya permanen, ya nggak permanen, kadang-kadang ada yang sembuh ada. Kadang ada yang sembuh, berarti ada yang nggak sembuh? Ya banyak yang nggak sembuh, banyak. Matahari tepat berada di atas kepala kami dan biasanya menjelang sore ombak akan semakin tinggi. Kami bergegas menuju ke daratan. Sesampainya di darat, saya langsung memasukkan kerang yang telah dikumpulkan ke dalam karung. Satu karung kerang rata-rata memiliki bobot 60 kg. Pengolahan kerang dibagi menjadi 2. Yang pertama dijual hanya isiannya saja, dan yang kedua dijual bersama dengan cangkangnya. Untuk yang dijual isi atau dagingnya saja, satu karung kerang akan dimasak dalam tong-tong besar. Dalam sekali produksi, tempat ini membutuhkan 6 tong untuk memasak kerang. Satu, dua, tiga. Sip. Mungkin ada yang bertanya ya, kenapa dia tuh nggak dibersihin terlebih dahulu? Karena ini akan diambil matangannya ya Bang ya? Iya. Jadi dia biar matang, biar ini gampang terbuka. Ini kalau masih dalam kondisi kayak gini nih baru diambil dari laut nih. Dia masih hidup kerangnya. Susah banget keras buat dibuka, jadi dimatangin dulu. Baru buat yang diambil dagingnya. Tubuh yang telah kering usai melaut kembali basah. Kali ini basah oleh keringat yang bercucuran selama memasak. Kerang juga harus sesekali diaduk agar matang secara merata. Tambahkan juga kayu bakar secara berkala. Setelah 15 menit, waktunya kerang ditiriskan. Gue gini Bang. Haredang. Tar dulu. Aish. Bet, tunjukin lu Bang. Oh ya. Miringin tuang. Saya harus menggunakan beberapa kain tambahan untuk menahan panas tong. Ya. Terus. Oke, sip. Aduh panas. Aduh. Sepatunya ya. Tangan tidak panas, kaki yang panas. Dah. Ya. Gak apa-apa, aman. Setelah matang, kerang akan dibawa ke bagian pengupasan. Untuk pengambilan daging kerang, biasanya para wanita yang akan turun tangan. Cangkang kerang dengan mudah dapat dibuka. Bersihkan juga bulu-bulu halus yang biasanya menempel pada daging kerang hijau. Dan ini kan masih kotor. Nanti masih akan dicuci bersih sekali lagi dan akan dimatangkan sekali lagi. Jadi setidaknya masih akan ada 2 kali proses masak sebelum tiba di meja makan Anda. Jadi tidak langsung dimakan nih begini, enggak. Belum bisa. Belum steril. Setelah dikupas, kerang akan ditimbang dan dijual Rp30.000 per kilogram. Lanjut cuci bersih daging-daging kerang yang telah kita kupas. Proses pencucian biasanya dilakukan sebanyak 2-3 kali. Kalau yang dijual dengan cangkangnya biasanya menyasar pembeli yang memiliki rumah makan seafood. Bersihkan kerang dengan cara diinjak-injak terlebih dahulu. Tapi harus pakai alas kaki karet ya. Selain untuk melindungi kaki agar tidak terluka oleh tajamnya cangkang,
Alas kaki karet tidak akan membuat kulit kerang hancur. Jadi lebih mudah rontok. Kalau nggak susah rontok. Tenang, ini akan kita cuci, akan diproses, akan dibersihkan. Jadi ini hanyalah bagian proses awal untuk benar-benar pisahkan. Karena kalau misalnya manual, bahkan kalau pakai pisau pun susah. Nah ini agak mudah karena udah saya injak-injak tadi. Jadi masih agak ditarik perlu. Lanjut. Aku cari yang tritipnya banyak. Jangan lupa bersihkan juga tritip yang menempel pada cangkang kerang hijau. Setelah bersih dari kotoran yang menempel pada cangkang, kerang akan dipisahkan berdasarkan ukuran. Kerang biasa dijual per ember dengan berat 7 kg. Harganya bervariasi sekitar 100 sampai 150 ribu rupiah. Dan terakhir, kerang akan dicuci dengan air mengalir sekali lagi sebelum dijual kepada pelanggan. Dan tentu rasanya tidak afdol bila tidak mencicipi kerang yang saya panen hari ini. Bumbunya emang enak. Tapi buat saya yang paling spesial itu kerangnya. Karena apa? Masih baru diambil, langsung dimakan. Tapi dimasak dulu tentunya. Bumbunya enak, fresh. Wajib. Dalam sehari tempat ini bisa menjual 2-3 ton kerang hijau, baik daging maupun yang dijual dengan cangkangnya. Yang mana? Harganya bervariasi. Kerang kupas dibanderol 30-40 ribu per kilogram. Dan yang dijual dengan cangkang dibanderol 50 ribu per 7 kilogram. Walau sebulan bisa menjual sampai puluhan ton kerang hijau, tapi tidak selamanya bisnis berjalan mulus. Januari, Februari, sampai ke Maret itu udah mulai apa ya, kalau kata bahasa kita mulai paceklik gitu. Karena ya di lautnya udah mulai bergelombang, udah mulai ombak gede, udah nggak bisa melaut. Meski berhadapan dengan bahaya, para pembudidaya kerang ini tidak patah arang melaut. Untuk itu mari kita hargai setiap makanan yang kita konsumsi. Karena di balik kenikmatannya ada peluh perjuangan banyak orang. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta.